Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tiara. Kita sudah sampai di video yang ketiga nih, dimana akan membahas tentang pengenalan basic Cisco. Nah, pertama kita akan untuk meremote device menggunakan Cisco nih. Jadi di sini terdapat kabel serial. Nah, di sini terdapat port serial konsol. Nah, port ini yang digunakan kita untuk meremote device menggunakan kabel serial konsol yang ini. Oke, biar lebih paham langsung aja kita untuk mencoba di Cisco-nya. Oke, pertama saya akan memasang switch menggunakan yang paling kiri. Di sini ada switch. Kemudian kita tambahkan PC di sininya. Nah, kita akan menggunakan kabel untuk meremote. Kita akan menggunakan kabel serial nih, maka kita menggunakan kabel yang konsol. Di sini kita pilih port yang konsol untuk di switch-nya. Kemudian di PC-nya kita pilih yang atas RS232. Nah, teman-teman, kalau di switch itu kan untuk konfigurasi kita bisa menggunakan CLI nih. Tapi kali ini kita akan meremote-nya menggunakan PC. Jadi nggak akan konfigurasi di switch-nya. Nah, jadi kita pergi ke PC, terus pergi ke yang bagian desktop, kemudian terminal. Nah, di sini kita langsung aja klikkan yang oke. Nah, maka di sini kita sudah bisa meremote si switch-nya nih. Di sini ada tulisan switch, jadi kita bisa konfigurasinya di PC, di sini terminalnya. Kita akan lanjut perintah dasar dari Cisco, kita pergi ke switch-nya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah pergi yang bagian CLI. Nah, di sini terdapat tanda yang seperti ini, teman-teman, lebih dari. Ini artinya kita ada di mode user. Nah, di mode user ini tapi akses kita itu terbatas. Nah, biar aksesnya nggak terbatas, kita pergi ke enable atau kita singkatnya dengan IN, kemudian enter. Nah, ini kalau di sini artinya kita sudah ada di mode privilege, di mana di sini kita bisa melihat menggunakan berbagai macam komen. Ini kalian ketikkan tanda tanya, kemudian enter. Nah, di sini ada komennya. Di sini ada more itu artinya lainnya. Ini kalau kita menggunakan spasi, ini akan lebih banyak, menampilkan lebih banyak. Jadi EN itu kita ibaratkan kayak root kalau di Debian. Nah, untuk konfigurasi kita perlu masuk ke conft. Nah, di conft ini akan muncul tulisan config. Disinilah kita bisa melakukan konfigurasi. Ini disebut dengan mode global configuration. Nah, untuk kembalinya itu kita menggunakan perintah exit, kita singkat saja dengan EX. Nah, maka di sini kita sudah kembali ke mode enable. Ini saya coba exit lagi biar kembali. Oke. Lanjut kita bahas tentang service password encryption. Nah, teman-teman, ini misal kalau kita pergi ke EN nih. Nah, ini kan langsung bisa. Nah, kita akan mencoba untuk membuat password saat kita masuk ke EN-nya atau enable-nya nih. Caranya itu seperti tadi, untuk konfigurasi kita perlu masuk ke conft, kemudian enter. Nah, cara menambahkan passwordnya kita menggunakan perintah enable terus kemudian password. Nah, misal di sini password saya akan 12345 saja biar gampang, kemudian di enter. Terus ini saya coba exit, kemudian exit lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke mode enable nih, EN. Nah, maka di sini kita sudah dimintai passwordnya yang tadi kita buat. Saya masukkan passwordnya 12345, dan ini emang passwordnya nggak kelihatan, teman-teman. Kalian cukup ketikkan saja passwordnya, terus di enter. Oke, di sini saya sudah bisa masuk. Nah, untuk lihat passwordnya, kita bisa menggunakan perintah show run. Ini kalian scroll saja. Nah, di sini ada enable password 12345. Nah, tapi teman-teman, enable password ini dia tidak secure atau nggak aman. Misal kalau kita konfigurasi, terus di samping kita ada orang. Nah, orang itu kan bisa melihat ini saat kita melihat show run-nya. Nah, ada yang lebih aman lagi nih, yaitu menggunakan enable secret. Nah, oke, langsung aja kita akan coba praktekkan menggunakan enable secret. Nah, untuk seperti tadi, untuk konfigurasi masuk ke conft, kita cukup ketikkan enable secret. Kemudian masukkan password yang akan kita buat. Saya seperti tadi menggunakan 12345, kemudian di enter. Ini saya exit lagi, terus exit. Terus kita IN, masuk ke IN. Kita masukkan password yang dari secret tadi. Nah, kita coba show run tadi.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang enable password itu kan ini passwordnya kelihatan. Sedangkan kalau yang enable secret ini passwordnya nggak kelihatan, akan jadi seperti ini. Jadi ini lebih secure. Nah, caranya gimana nih agar enable passwordnya menjadi kode seperti ini, seperti yang enable secret? Nah, itu ada caranya nih. Untuk caranya, seperti tadi kita pergi ke conft. Caranya itu dengan enable password encryption. Jadi nantinya enable password ini untuk passwordnya nggak akan kelihatan seperti enable secret, akan terlihat seperti ini teman-teman. Oke, ini bisa kita enter aja. Kemudian kita bisa exit, terus kita show run lagi. Oh, di sini punya saya ada sedikit kesalahan perintah nih teman-teman. Oke, kita ke conft lagi. Kita jalankan perintah enable password encryption. Ternyata di sini tulisannya itu service teman-teman, bukan enable. Jadi service password encryption. Nah, oke, di sini saya masih ada kesalahan perintah juga. Kita pergi ke conft. Kemudian service password. Nah, ini kita tambahkan tanda strip encryption. Kemudian di enter. Kita exit. Kemudian kita coba show run lagi. Nah, maka teman-teman bisa lihat untuk yang enable password ini dia diubah menjadi semacam kode. Jadi sama dengan yang enable secret. Nah, tapi menggunakan service password encryption untuk mengubah enable password menjadi semacam encryption seperti itu nggak aman teman-teman karena bisa di-crack melalui browser. Jadi di browser ketika Cisco password decrypt nantinya kita akan mempaste dari kode yang ini. Nah, nantinya di browser tersebut itu bisa kelihatan passwordnya. Jadi lebih aman menggunakan yang enable secret daripada enable password. Oke, kita akan lanjut ya konfigurasi IP di router. Nah, di sini untuk topologinya ini saya hapus saja semuanya. Ini juga saya hapus. Di sini saya tambahkan router yang 2811 yang paling kiri. Terus saya akan tambahkan switch yang 2960 di sebelah sini. Nah, di sini saya juga akan menambahkan 2 PC. Sebelah sini dan juga PC yang sebelah sini. Terus di sini juga ada PC lagi 1. Kemudian di sini kita hubungkan menggunakan kabel yang otomatis. Kita hubungkan ke switch, kemudian dari switch ke PC1, dan juga dari switch ke PC2. Teman-teman cukup klik 1 kali saja, terus langsung ke PC2. Setelah itu dari router, ini saya pilih FA01 ke PC3. FA0. Nah, jadi teman-teman di sini untuk yang kelompok bagian sini ini akan menggunakan satu blok subnet yang sama antara PC1 dan 2. Sedangkan yang terpisah di sini kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, karena jika blok subnetnya berbeda itu kan nggak bisa ping ya. Jadi ini sama ini itu nggak bisa ping. Oleh karena itu, untuk menghubungkan yang berbeda network, kita menggunakan router. Sesuai yang saya jelasin di video sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan memasang node dulu untuk konfigurasi IP-nya. Di ini ke sini, saya akan menggunakan network 10.10.10.10/nya 24. Kemudian untuk arah yang sini, saya akan pasang misal 10.10.10.10/nya juga 24. Untuk yang arah ke sini 10.10.10.10.2/nya juga 24. Kemudian di PC-nya ini saya nanti akan pasang 10.10.10.2. Di PC 2-nya juga saya akan pasang 10.10.10.10.3/nya juga 24. Nah, untuk dari router arah ke yang PC 3, ini nantinya kita akan menggunakan network yang 20.20.20.0/nya juga sama 24. Nah, untuk jalurnya di sini saya akan menggunakan 20.20.20.1. Untuk yang di PC 3-nya menggunakan 20.20.20.2 misal. /nya juga masih sama 24.
Nah, saya akan menjelaskan dari topologinya terlebih dahulu. Dari router. Nah, router itu kan dia mempunyai dua jalur nih, yaitu FA0/0 yang mengarah ke sini, kelompok yang sini, dan FA0/1 yang mengarah ke PC ini. Nah, ini kan networknya kan 10.10.10.0. Di sini 20.20.0 yang mewakili ini 10.10.10.0 mewakili ini, dan juga ini. Nah, itu kan antara kelompok sini dan sini itu kan networknya beda nih. Jadi dia membutuhkan router. Dan juga teman-teman perlu diketahui kalau di real device-nya itu, di router itu nggak akan ada jalur seperti ini teman-teman. FA0/0, 0/1. Jadi ini hanya ada di Cisco. Oke, lanjut ya. Kita akan konfigurasi di routernya dulu. Kita buka routernya. Kita coba ke config dulu nih. Nah, ini kan ada FA00, 01. Itu kan kalau di real device-nya nggak ada. Jadi kalau di real device-nya itu kita menggunakan CLI. Oleh karena itu agar terbiasa, kita pakai CLI dulu. Nah, seperti yang dijelasin sebelumnya, kita perlu masuk ke enable dulu nih. Terus kemudian conft untuk konfigurasi. Oke, sekarang kita konfigurasi ke jalur yang ini, yang mengarah ke kelompok ini. Jadi jalurnya itu kan lewat FA0/0. Kita masuk dulu ke interface-nya int FA0/0. Nah, setelah itu kita baru konfigurasi IP untuk yang mengarah jalur ke sini. IP-nya itu yang ini, teman-teman. Perintahnya itu IP add, masukkan IP-nya 10.10.10.1. Nah, ini kan /24 kan. Nah, sedangkan kalau di Cisco kita nggak bisa pakai slash atau nggak bisa pakai CIDR. Tapi pakainya subnet mask. Dan /24 itu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di enter. Nah, tapi teman-teman lihat di sini itu kan masih merah ya. Nah, untuk mengaktifkannya kita menggunakan perintah no shutdown atau bisa disingkat no sh. Nah, kalian bisa lihat ini menjadi hijau. Nah, arah yang ke sini sudah nih teman-teman. Kita lanjut yang arah ke sini. Jalannya itu melalui FA0/1. Oke, langsung aja. Ini kita exit dulu. Kita masuk ke interface-nya. int FA0/1. Di enter. Masukkan IP-nya. Kita menggunakan IP 20.20.20.1. 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa diaktifkan dengan no shutdown, di enter lagi. Nah, oke, di router kita udah konfigurasi IP-nya. Sekarang kita konfigurasi di masing-masing PC-nya. Di PC 1 dulu yang ini. Kita pergi ke IP configuration. Masukkan IP-nya 10.10.10.10.2. Karena /24 subnet masknya itu 255.255.0. Untuk gateway-nya, jadi gateway itu jalan yang akan menjadikan yang ada di kelompok ini bisa saling komunikasi ke yang ada di kelompok ini. Nah, jalannya itu kan melalui router ya. Nah, di sini kita sudah konfigurasi nih untuk jalurnya, yaitu yang ini. Oleh karena itu, untuk gateway-nya 10.10.10.10.1. Oke, di PC 1 sudah. Lanjut di yang PC kedua. Desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 10.10. Default gateway-nya juga sama dengan yang di PC 1. Terus kemudian di PC yang ketiga, yang ini. Desktop IP configuration 20.20.20.2. Subnet masknya sama karena masih /24. Nah, untuk gateway yang ini kita menggunakan gateway yang 20.20.20.1 nih. Jalurnya yang itu 10.1. Oke, ini kita sudah konfigurasi IP di masing-masing PC-nya. Nah, selanjutnya kita bisa cek ping nih, atau biar lebih gampang kita bisa kirim paket saja. Nah, kita kirim yang ada di satu blok subnet yang sama, yaitu dari PC 1 ke PC 2.
ini pastinya sudah berhasil ya teman-teman, karena berada di satu blok subnet yang sama. Nah, ini successful. Sekarang kita coba antara dari PC2 ke PC3, mereka berada di blok subnet yang berbeda. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, ini kita coba ping saja dulu. Kita ke command prompt di PC2-nya, terus kita ping ke PC yang ketiga, 20.20.20.2. Nah, di sini udah TTL ya teman-teman, reply, udah bisa berhasil. Atau kita juga bisa kirim paket nih, PC2 ke PC3. Nah, ini sudah successful. Oke, itu kita sudah konfigurasi router dan di PC-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah N nih. Kita buka di router 1 CLI. Nah, misal kalau pengen konfigurasi kan kita masuk ke EN, terus conft nih. Nah, misal di sini saya akan masuk ke interface FA 0/0. Nah, kalau kita menggunakan perintah exit nih atau EX, nah kita masih ada di mode yang conft-nya, yang ada tulisan config-nya. Nah, sedangkan ini misal saya akan masuk lagi ke interface FA 0/0. Saya enter. Sedangkan kalau kita menggunakan perintah end, kita coba enter. Nah, maka kita sudah kembali ke mode privilege-nya nih, atau mode root-nya, gampangnya begitu. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.